yang kita hormati bersama-sama ini Syekhul Ma'had, Murabbi Al-Ma'had, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah, juga Ketua Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar yang saya hormati. Ini ya, juga para narasumber. Ini guru saya ini Pak Kiai Afifuddin Muhajir. Alhamdulillah kita siang hari ini banyak belajar kepada beliau. Juga Gus Muhib yang sangat terkenal, salah satu pimpinan di Bahsul Masail di tingkat PWNU maupun di tingkat PBNU. Juga kiai-kiai yang lain, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ini ada beberapa kawan-kawan, ini ada Kiai Ramadan, ini juga di Bahsul Masail, ada Kiai Safrizal dan kawan-kawan yang lainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini. Saya merasa terhormat. Saya datang niat untuk belajar karena saya tahu ini forum yang sangat-sangat terhormat. Dan saya pikir saya diundang itu ya karena mungkin karena sering ikut Bahsul Masail ya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Arief ya. Beberapa kawan-kawan yang mengundang ini juga kadang-kadang ke rumah untuk Bahsul Masail. Jadi itu ya, sering beberapa kali ya, tidak sering, beberapa kali menjadi panitia Bahsul Masail di tingkat PBNU. Dan kadang-kadang keputusannya itu bikin kontroversial. Ini ya. Jadi saya pikir ini saya juga senang gitu. Saya ingin belajar dan semoga nanti mendapatkan masukan yang luar biasa. Karena sampai saat ini saya juga Rois Syuriah PBNU dan saya sudah sampaikan kepada Kiai saya aktifnya di Bahsul Masail saja gitu. Jadi pertemuan hari ini itu sangat berharga secara pribadi bagi saya gitu ya. Baik. Pertama ini ya, itu tadi pagi saya tadi malam saya datang, terus kemudian saya mencoba untuk membuka-buka bacaan-bacaan, lalu saya copy paste sesuatu yang selama ini mempengaruhi saya di dalam Bahsul Masail, di dalam menentukan hukum-hukum. Ya. Yang pertama adalah al-Islam huwa al-hallu. Gitu ya. Yang kemudian oleh Kiai Ma'ruf Amin sering disebut dirubah menjadi al-fiqhu huwa al-hallu. Tapi sebetulnya saya sekolah di Mesir itu di era di mana gegap gempita tentang kalimat al-Islam huwa al-hallu. Saya sekolah di Mesir itu begitu, kalimat ini itu begitu merasuk dalam setiap santri-santri di Mesir pada waktu itu. Al-Islam huwa al-hallu. Islam itu adalah solusi. Solusi itu artinya lahir dari al-Islam solihun likulli zamanin wa makanin. Maka setiap kali Bahsul Masail itu yang terpikirkan adalah ini tidak hanya menentukan haram dan halal, tetapi ini mau memberi solusi. Jangan sampai keputusan Bahsul Masail itu justru menjadi masail. Jangan sampai keputusan Bahsul Masail itu misalnya mengekang para pengusaha tidak menjadi konglomerat. Jangan sampai Bahsul Masail itu justru tidak melahirkan dokter-dokter perempuan. Karena saya itu sangat resah
Makanya ada puasa Kemis, puasa Rebo, puasa Selasa gitu. Tapi kalau di Mesir selama saya hidup di sana itu qadha. Enggak boleh itu. Berbeda karena ini sudah wilayahnya qadha. Wal qadha yarfa'ul khilaf. Mulzim. Nah, di era-era dulu ketika saya masih kecil itu kalau kalender NU itu berbeda dengan pemerintah itu seneng karena kalendernya laku. Gitu. Katanya itu. Nah sekarang yang selalu begitu itu Muhammadiyah karena NU sekarang sedang menempati posisi berkuasa itu. Makanya NU dalam hal ini kita kodok aja sekarang, nanti kalau menteri agamanya berubah ifta itu. Gitu. Nah ini sebetulnya berbeda, kita ini sedang ifta atau sedang kodok. Nah berikutnya itu ada sinaatul fatwa. Karena sekarang itu kalau sudah berfatwa itu kalau dalam forum-forum forum-forum daurah ifta itu selalu menyampaikan bahwa fatwa itu sinaah, seni untuk berfatwa. Ada materinya, kehidupan manusia ini adalah materinya, kemudian ada nas-nasnya dan bentuknya itu selalu syariat. Bentuknya itu yang syar'i. Kalau orang menjadi pedagang itu bagaimana cara membentuk biar syar'i. Selalu begitu kalau fatwa itu. Bagaimana membimbing masyarakat agar dia itu hidupnya itu tetap syar'i. Sagampang-gampangnya itu tetap syar'i. Daripada sulit tidak syar'i, mending agak gampang-gampang dikit tetapi syar'i. Misalnya musik, misalnya ini. Banyak kita itu masih mengharamkan musik. Tapi saya lihat tadi bahkan kiai kalau selesai widato tadi itu ya keluarnya musik. Ini sudah enggak syar'i ini. Nah, bagaimana membentuk agar forum ini tetap syar'i? Ya musiknya disyar'ikan, dikasih kudungan itu. Dan tujuan ifta itu selalu sinaah, bagaimana seni agar apa yang terjadi di masyarakat itu tetap syar'i. Dan itu harus kita ingat betul. Dan itu yang selalu disampaikan kepada daurah-daurah fatwa di Mesir itu, yaitu sinaatul fatwa, seni bagaimana menemani masyarakat agar bentuknya itu tetap syar'i. Gitu. Dan tentu itu agak seni dan itu ya membutuhkan hikmah dan seterusnya. Gitu ya. Apakah sampai pada batas yang sama sekali tidak ada batas-batasnya yang jelas, mana yang syar'i mana yang tidak, tentu kita tidak menginginkan itu ya. Kita tidak menginginkan itu, tapi sekali lagi bahwa ini adalah seni, sinaatul fatwa, seni berfatwa. Gitu ya. Baik, berikutnya ya. Nah ini al-farqu baina al-fiqhi wal fatwa. Nah itu kalau fikih itu adalah, kalau tadi disampaikan oleh Kiai Mutawakil itu, fikih itu adalah al-alamu mutaghayyirun. Itu bukan, fikihnya itu adalah wal kullu mutaghayyirin hadisun, itu namanya fikih. Tapi apakah alam mutaghayyir ataukah tidak? Nah itu urusannya fatwa. Sholat itu wajib, itu fikih. Orang mukallaf itu wajib sholat, itu namanya fikih. Tapi wong rontok gendeng-gendeng sithik, iki mukallaf apa ora? Nah itu fatwa. Itu fatwa. Dan makanya fatwa itu tidak cukup dengan ngaji Fathul Qorib wa yajibu ala kulli mukallafin as-sholatu khamsa. Tapi ketika sudah real di tengah masyarakat, tidak boleh mengeluarkan sholat pada waktunya kecuali darurat. Nah kemudian orangnya ini masuk nas ini apa tidak? Nah itu sudah mulai fatwa. Karena itu biasanya fatwa itu ilmunya luas. Karena kalau tidak bisa ini, oh barangkali masuk ini. Makanya kita ngaji pada hari ini kepada Ki Afif itu diantaranya adalah memperluas fatwa. Ini masuk wilayah mana? Karena kita sering kali tahu ini. Berhias perempuan itu hukumnya apa? Tapi kalau manten seperti apa? Ini masuk nas ini apa tidak?
Kalau misalnya masuk, wah itu ya agak bermasalah itu ya, karena setiap kita manten itu ya dengesanya itu ya luar biasa itu. Nah, itu seni berfatwa membedakan antara fikih dengan fatwa. Nah berikutnya ya, nah ada al-mufti, itu mufti yang kamil. Mufti yang kamil itu memang berat sekali itu, karena mufti yang kamil itu, dan itu disebut di dalam buku-buku usul fikih kita, itu harus mustahid. Dan itu salah satu alasan kenapa Basul Masail kita itu takut untuk disebut sebagai mufti, karena kalau disebut mustahid itu terus kelihatannya kayak berat gitu loh. Ini kayak nggak mau disebut mustahid, padahal kalau berfatwa itu, kalau disanggah itu mempertahankannya itu kayak mustahid, tapi kalau dianggap mustahid itu tidak mau gitu. Itu luar biasa. Nah itu harus mustahid. Tetapi sebetulnya dalam buku-buku fikih kita juga ada muftuna ghairul kamilin, ya maaf itu ya, ghairul kamilin ya, mufti-mufti yang sebetulnya bukan kamil, dan itu ada undak-undakannya. Siapa yang bisa disebut dengan mufti? Dan sekarang ini agak longgar, sehingga buku fatwa itu banyak sekali. Misalnya ada fatwa Syekh Mahmud Saltut, fatwa Al-Qardawi. Nanti kalau ini saya pikir kalau ada tulisan-tulisannya Kiai Afif itu ya fatwa Syekh Kiai Afif Fudin Muhajir. Tapi kalau ditanya Kiai Afif pasti bilang saya tidak mustahid. Tapi semua sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Afif itu adalah fatwa. Kumpulan Basul Masail Indonesia itu aja, itu kalau di Arab itu judulnya sudah fatwa itu. Hanya saking tawaduknya kiai-kiai nyebutnya hasil keputusan Basul Masail. Tapi kalau itu dicetak di Arab, judulnya sudah fatwa. Iya, itu sudah fatwa itu. Walaupun itu yang bikin itu MWC. Fatwa itu. Iya. Nah, alhamdulillah nas-nas kita itu mendukung itu. Nas-nas kita itu setelah sekian abad itu berkurang, ya kemudian berikutnya walakinnahum nazalu darajatin ukhra li umumil jahli. Sampai derajat mufti itu terendah saking bodohnya, tapi kalau sudah fatwa namanya ya fatwa. Gitu. Walaupun kalau dibandingkan misalnya Imam Syafi'i dan seterusnya itu sudah turunnya itu 1, 2 ya, karena kemudian berikutnya itu ada marotibul mujtahid ya. Mujtahid mutlak muntasib. Pertama itu yang fatwa itu harus di atas, yang di bawah itu agak sungkan, tapi bareng wis gede ndelok ngisore kok koyo piye ngono, aku ya sawangane fatwa wis pantes gitu. Karena yang dilihat itu martabah salisah. Begitu martabah 2 ada enggak ada, tinggal martabah salisah, ndelok santri-santri ini kok martabah robiah, saya ya fatwa gitu. Dan seterusnya martabah robiah, ashabut tarjih, martabatu dobatotil madhab. Nah yang ketiga itu sudah saatnya itu martabah yang keenam itu martabatul mustahil bil madhab. Yang ngajine itu pokoknya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu kalau sudah saatnya ya buku kalau sudah dikeluarkan itu namanya ya fatwa itu. Nah kalau fatwa itu sekali lagi kita tidak lagi bicara fikih, tapi kita itu sudah bicara mengenai ini masuk nas yang mana, masuk nas yang mana. Kemarin kita Basul Masail di PBNU tentang orang yang apa namanya, yang gila itu SD apa namanya, SDGJ. Nah itu kan sudah rumit. Yang ini itu masuk junun apa enggak junun? Itu sudah rumit sekali. Karena sudah mulai berfatwa. Perempuan di Saudi tiba-tiba diajak pulang tapi masih haid. Ini saya umroh apa enggak? Apa umroh tanpa tawaf, tanpa apa namanya, ifadah, atau bukan masih pakaian tanpa wudhu gitu misalnya. Ini sudah urusan fatwa, dan fatwa itu harus kadang-kadang itu ya nyun sewu, memang harus kendel.
Kalau enggak itu ya kasihan orangnya. Kemarin saya haji, dan kebetulan alhamdulillah epleknya ini judulnya Mustasar Dini, jadi agak mantas. Yang kemarin itu yang katanya undangan dari raja atau siapa, tapi ternyata sama saja dengan yang biasa itu. Itu ada orang umroh sudah pakaian ihram tiba-tiba mau ke hammam masih pakai celana dalam. Wih, kaget dia itu. Setelah itu daripada bingung, udahlah copot sekalian pulang ke kamar. Minta fatwa. Ini bagaimana? Nah, ini sudah urusan fatwa. Rumit fatwa itu. Dan harus kalau nggak jawab ya repot, kalau jawab ya repot. Itu soal-soal fatwa ini. Nah, Imam Ghazali berikutnya ya. Nah, kita itu menemukan nas-nas itu yang menarik-menarik. Imam Ghazali itu sudah mencetuskan yang namanya itu at-tajazzu dalam kitab Al-Mustasfa. Ini kata Imam Al-Ghazali ya. Ini saya faman yanzuru fi mas'alatil mustarakah yakfihi an yakuna faqihan nafsi arifan bi usulil faraid wa ma'aniha wa illam yakun qad hasala al akhbara allati waradat fi mas'alati tahrimil musakkirat. Orang yang pintar faraid walaupun tidak tahu hadis sama sekali tentang minuman khamr, itu dia sudah berhak untuk berfatwa soal masalah faraid. Orang yang pintar sholat tapi tidak pintar masalah puasa, itu dia sudah berhak untuk berfatwa masalah sholat walaupun sama sekali nggak tahu hadis tentang puasa. Itu Imam Ghazali dulu itu sudah mencetuskan. Maka saya itu kalau setiap kali melihat Basul Masail, apalagi yang kelas Basul Masailnya kelas Kiai Afif, Kiai Muhib, ini mufti ini. Ada Kiai Ramadan, ada Kiai ini. Makanya kalau mufti itu lebih longgar. Karena kalau tidak mufti itu kita itu masih takut, tapi coba saya ini mufti, itu agak terus pede gitu loh. Buka kitab itu terus pede. Ya. Nah, Imam Syekh Ramdhan Al-Buti juga menyampaikan hal yang sama dalam kitabnya Al-Madhabiyah. Menyampaikan tentang tajazzu tadi. Makanya Basul Masail itu ada yang Basul Masail pintar masalah puasa tok. Ya sudah ya Basul Masailnya ya puasa, nanti kalau bakas masalah yang lainnya diem makan ngabisin kacang itu ya nyantai aja. Memang pinternya itu. Ngomong yang ini keliru gitu. Ya enggak masalah. Menurut siapa? Al-Imam Al-Ghazali dikuatkan juga oleh Imam Al-Buti dan lainnya. Ini. Ya seterusnya ya. Nah, makanya al-istihad ini adalah bagaimanapun itu ruh fatwa itu bagaimanapun itu adalah beristihad ya. Saya ingin teruskan karena judul kita itu adalah al-muqaranah bainal madzhab. Ya, berikutnya terusnya ya. Ada slide tentang al-muqaranah baina al-madzhab. Nah, disinilah karena kita itu sebagai mufti. Karena kita itu sebagai mufti, kita itu perlu melakukan muqaranah bainal madzhab. Ini cerita ya. Dulu itu di Mesir ya, di Mesir. Sekali pengalaman saya di Mesir ya. Di Mesir itu ada namanya Matruh. Matruh itu Mesir dekat Libya. Itu kalau dari Kairo itu mungkin setara dengan Banyuwangi, Semarang atau berapa loh, jauh sekali itu. Pojok di ujung barat. Itu kalau misalnya sholat, itu terpaut waktu itu mungkin kalau 15 menit itu mungkin ada itu. Sama dengan kira-kira Banyuwangi mana? Semarang. Itu kira-kira terpaut berapa menit itu? Mungkin 15 menit. Nah, itu Jumatan. Nah, televisinya itu di Kairo, tapi sholatnya di Matruh. Lah yang punya jam itu Kairo begitu adzan telepon di sana, ayo mulai. Dia tuh nggak memperkirakan kalau terpaut 15 menit. Wah, terus khutbah, terus sholat, habis itu geger. Sholatnya Jumatan tadi itu belum
masuk waktu. Belum masuk waktu. Untungnya itu khotibnya itu ahli Jum'ah, wongnya pinter. Begitu geger dia jumpa peres. Dia mengatakan dalam berbagai pendapat ulama, Jumatan itu bahkan boleh dilakukan saat duha. Nah, daripada fatwa disuruh ngulangi, nggak ada yang mau ngulangi. Ya kalau yang disuruh ngulangi kiai-kiai ya insya Allah taat. Supir ojek apa disuruh ngulangi kiai kok aneh itu. Maka fatwanya kemudian boleh melakukan Jumatan sebelum waktu zuhur. Itu pentingnya muqaronah bainal madzhab. Fatwa baina al-fi'li wa fatwa baina ma qoblal fi'li. Itu sangat berbeda. Fatwa setelah melakukan dan fatwa sebelum melakukan. Kalau sudah melakukan itu banyak orang kalau difatwakan aneh tambah ngamuk terus keluar dari syariat. Itu fatwa-fatwa itu. Nah, dan hal-hal seperti ini itu kita dibantu oleh murajaah baina muqaranah baina al-madzahib. Nah, sekarang pertanyaannya itu tentu adalah bagaimana hukumnya intiqal baina min madhabin ila madhabin, intikal yang tajazzu'i, intikal yang ini. Nah itu yang kemudian sebetulnya sangat perlu dibahas gitu. Nah saya menyampaikan nas-nas, nanti kalau mau dikopi itu nas-nasnya insya Allah saya sampaikan bahwa orang mufti itu agak ringan kalau melakukan intikal bainal madhab selama dia ketika ifta melakukan kajian yang sudah cukup. Ya, makanya Basul Masail yang dilakukan oleh PBNU belakangan ini memang seringkali takbir-takbir yang disampaikan itu memang lintas madhab. Bahkan Imam Asy-Syaukani itu, dan saya yang agak kaget itu keputusan Jawa Timur. Saya itu waktu itu masih di Kairo itu. Keputusan Jawa Timur saya kaget itu. Ketika membahas tentang, kalau nggak salah itu di Probolinggo, mungkin di sini itu. Tahun 90 sekian. Saya masih punya kopiannya itu. Saya masih punya kopiannya. Apa? Tentang kewajiban mendirikan khilafah. Saya tidak tahu itu. Takbir yang disampaikan itu Abid Al-Jabiri. Iki sopo iki? Apa namanya perumusnya terus ini. Abid Al-Jabiri itu orang sekuler, nggak paham fikih. Tapi itu ada di dalam takbir yang ditekskan di dalam keputusan itu. Iya itu kok saya heran. Abid Al-Jabiri kok jadi muktabar di Genggo. Heran saya seheran-herannya. Nanti dicek, saya masih punya kopiannya. Kalau nggak salah di Probolinggo ini, mungkin di Genggong ini itu tahun 90 sekian Kiai. Ada itu takbirnya yang dalam kitab apa namanya itu pengarangnya adalah Abid Al-Jabiri, tokoh sekuler dari Maroko. Itu sudah berarti itu